Sampel masuk. Habis itu ada beberapa yang ditolak. Ya, Itu kenapa ditolak? yang pertama tidak melengkapi berkas-berkas pendaftaran. Oke. Yang kedua terima kasih sebelumnya Om Mili. Saya Andi Wijaya, saya di CEO Indonesia ini sebagai koordinator. Saya basically mengatur semua pelaksanaan teknis di Pelaksanaan, oke. Jadi berarti ngomong kasarnya kalau misalnya saya butuh apapun boleh cari Andi. bisa. Nanti saya yang akan mengarahkan kemana. Mengarahkan. Oke, siap. Jadi tadi udah sempat ngobrol dengan Michael dan Andi di sini. Saya punya segudang pertanyaan sebenarnya. Siap. Mengenai pelaksanaan ini. Ya. Pertama dari sisi COE ini tantangannya kan banyak sebenarnya dalam apalagi di tengah pandemi seperti ini ya. Jadi dari Andi sendiri gimana sih bisa mengatasi tantangan yang luar biasa? Sebelumnya yang saya tahu 2020 mungkin memang udah nggak bisa apapun, ya. Betul ya. 2021 ini juga waktu itu awal-awal kita juga sempat dengar, waktu itu saya kan belum ikut ngejuri ya, jadi sempat dengar bahwa akan diundur. Itu sebenarnya apa yang terjadi sih sebenarnya? Ya, pertama sih memang faktor utamanya adalah tantangan utamanya itu pandemi sih. Jadi banyak sekali keterbatasan yang kita temui, terutama satu soal sosialisasi, lalu pendanaan, sama juga pada saat itu kan SCI sebagai pemilik lisensi juga sedang dalam proses pergantian pengurusan. Ya. Jadi ada pengurusan akta dan lain-lain yang memang masih harus dibereskan. Jadi fokus dari SCI-nya juga terpecah. Jadi memang tidak bisa 100% mencurahkan semua tenaganya ke COE. Betul. Itu tantangannya. Tapi anyway, saya mewakili petani-petani kopi. Thank you banget sebenarnya untuk acara ini akhirnya bisa terlaksana. Itu menjadi sebuah harapan yang sebenarnya kalau dari saya pribadi sebagai yang ada di industri kopi ini sesuatu yang memang langkah yang sangat besar. Betul. Dan harapan dari petani Indonesia untuk bisa menjual lebih banyak, lebih bagus kualitasnya, ini salah satu yang harus kita dukung lah sebenarnya. Tadi sempat cerita bahwa tantangan pandemi dalam mengadakan ini kan banyak ya. Selain pandemi itu sendiri dalam pelaksanaan seperti seleksi juri itu habis itu waktu itu kan juga di 5758 kita lakukan seleksi penjurian nasional. Itu gimana? Ceritanya gimana? Sama juga seleksi juri nasional juga kita terbentur masalahnya, satu karena pandemi. Waktu itu kita kan lagi tinggi-tingginya tuh kasusnya. Jadi beberapa juri yang sebelumnya ikut di Sumatera Prestige Cup itu memang mau ikut tapi kemudian mundur karena salah satu alasannya yang karena mobilitas kan terbatas. Mereka agak khawatir kalau harus pergi ke tempat lain. Betul. Ada Om Gary waktu itu, terus yang akhirnya batal juga kan Rico, terus ada dari Ibnu, lumayan lah. Beberapa yang sebenarnya cukup menjadi kandidat kuat juga kan. Betul. Tapi the show must go on. Betul. Ya, jadi memang pandemi ini sebenarnya merubah semua apa yang udah direncanakan sebelumnya kan semuanya udah totally berubah juga, termasuk juga aturan cupping juga udah ikut berubah. Protokol sebenarnya mengikuti yang disarankan oleh COE. Jadi mereka juga sudah memberikan protokol ketat karena mereka juga nggak mau sampai ada yang ada gara-gara acara ini. Betul kan ya? Betul. Petanggung jawabnya itu kan memang nomor satu. Nah, dalam pelaksanaan itu saya lihat ini COE ini mereka punya sistem yang sangat ketat.
pastinya juga banyak aturan. Iya. Dari sisi pelaksanaan untuk di Indonesia sendiri gimana? Sama, jadi kayak kita membuka pendaftaran, itu peraturannya poin-poin besarnya diberikan oleh mereka. Jadi Contohnya kayak gimana? Contohnya untuk pendaftaran siapa saja yang boleh daftar misalnya? ya itu juga mereka yang nentuin karena jumlah kopi yang bisa didaftarkan oleh satu peserta misalnya itu dibatasi. Itu harus ikut aturan main mereka. Udah gitu prosesor misalnya mau ikut itu aturannya seperti apa. Lalu yang paling penting yang harus diikuti itu adalah mengenai kepemilikan kopi. Kepemilikan kopi. Istilahnya kayak kalau kopi ini udah terjual, siapa punya hak gitu? Ya betul. Jadi misalnya prosesor, kemarin kita banyak dapat pertanyaan dari prosesor seperti itu sih. Jadi kopi ini udah saya beli, lalu gimana status si kopi ini untuk ikut lomba? Jadi karena kita masih berangkat, itu kan kita penyelenggara pertama lah ya, jadi sama-sama belajar. Kita berangkat dari yang basic dulu supaya tidak terlalu rumit. Kita batasi jadi kopinya memang harus dinyatakan sebagai milik petani dulu. Nanti kemudian dalam perjalanan nanti berkembang, setelah kita lebih paham mengenai aturannya, maka mungkin itu bisa lebih diarahkan lebih baik lagi. Jadi kayak kemarin itu beberapa prosesor akhirnya kita minta untuk bekerja sama dengan petani aja. Jadi petaninya tetap dipromot, tapi nama prosesornya pun ada sebagai legal representatifnya. Iya. Benar juga sih. Jadi memang mungkin kita nggak tahu ya di Brazil, di Panama mereka seperti apa, tapi kondisi di Indonesia kan totally beda ya. Kita punya legalitas, kepemilikan segala macam. Itu masih jadi problem PR sih ya. Iya. Karena banyak yang menggarap tanah di hutan misalnya, nggak punya sertifikat. Yang ada kaitan dengan hutan juga. Ya, atau di kawasan hutan lindung misalnya, yang sama perhutani pun mungkin sebenarnya dilarang, tapi akhirnya diperbolehkan. Jadi perhutani nggak bisa ngeluarin kalau ada sertifikat LMDH seperti itu. Jadi mereka nggak bisa punya. Seminimalnya mereka bisa mendapatkan surat pernyataan atau surat keterangan dari kelurahan setempat bahwa mereka memang berkebun di situ, menghasilkan kopi di situ. Tapi jadi, itu bisa, ada case seperti itu dan lolos. Karena toh kita juga masih ada beberapa lahan yang sifatnya tanah adat ya. Betul, tanah adat ya. Gitu. Tanah adat yang berada di dalam hutan lindung yang kita kan betul. Jadi bahkan presiden pun pusing kan. Nah itu oleh COI memang diberikan kelonggaran. Bukan kelonggaran. Jadi hal itu silahkan diputuskan karena menurut mereka panitialah yang lebih paham mengenai keadaan kondisi di lapangan gitu ya. Iya. Make sense ya. Jadi masih ada toleransi dalam hal administrasi. Penyesuaian lah ya, bukan toleransi. Penyesuaian itu dari administrasi ya. Tapi sejauh ini yang tadi sempat ada data bahwa yang masuk 150-an ya. 158 total sampel. Habis itu ada beberapa yang ditolak. Ya. Itu kenapa ditolak? Yang pertama tidak melengkapi berkas-berkas pendaftaran. Yang kedua mereka tidak bisa memberikan sampel sesuai standar. Gitu. Dua major problem. Tidak bisa memberikan sampel sesuai standar itu maksudnya? Jadi ketika kita sosialisasi itu, kita juga sebarin aturan pendaftarannya. Salah satunya mengenai syarat fisik, itu harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Jadi water activity-nya harus di bawah 0,65. Moisture-nya antara 10 sampai 12%. Yang ada di luar itu akan di reject. Karena nanti akan berefek ke penyimpanan kan. Selama proses pengiriman takutnya ketika kita sampai ekspor, barangnya dikirim dan sampai di tangan pembeli dalam kondisi yang tidak baik kan. Itu butuh waktu juga kan ya. COI Indonesianya nanti betul brandnya ini juga yang kena. Jadi kita harus ini. Berarti itu. Yang itu juga lucu sih karena ketika kita menjelaskan soal water activity itu petani banyak yang belum ngerti. Yang biasa umum yang kita tahu kan moisture content. Terus apa sih barang apa sih water activity itu? Jadi water activity itu ya kalau bahasa terjemahannya aktivitas air kan. Aktivitas air, Jadi angkanya menunjukkan seberapa banyak masih
bergeraknya si air di dalam biji kopi kan. Oke, masih aktif. Masih aktif. Air yang di Ketika dalam di sana. yang kita temui di beberapa kasus yang sampel yang masuk itu, ketika si kadar air sudah 12% misalnya, tapi waktu reaktivitinya masih di 67 atau 0,8, 0, atau 0,67 atau 0,68, belum sampai di 0,65, tetap itu biasanya kadar airnya nanti akan berubah. Oh, akan naik lagi. Oke, walaupun naik. disimpan, tapi dia akan naik lagi. Ya. Oke, Nah, berarti yang ya. kasus lainnya ketika water activity-nya sudah di 0,65, tapi kadar airnya masih 13 atau 14%, kadar airnya cenderung stabil di situ sih. Dan beans-nya tidak berubah. Oke, Kita masih ada sih di sini. Jadi itu lebih penting sebenarnya water activity daripada kadar air, karena ya sama-sama penting lah. kadar air masih cukup, istilahnya mungkin Kadar air masih lebih bisa lebih main. secara umum gitu lah ya. Jadi water activity udah kalau udah fix 0,65 itu standarnya Biasanya stabil gitu ya. Oke, itu berarti ya itu jarang banget di Indonesia kita bisa mengetahui itu kan sebenarnya. Karena alat ukurnya sebenarnya dibilang mahal banget juga enggak ya. Cuma buat petani mungkin investasi yang rada lumayan. Betul. Biasanya tapi untuk prosesor harusnya sih bisa. Ya, kalau prosesor harusnya bisa. Oke. Itu ada informasi yang penting juga di sini. Oke, ada water activity. Nah, kita kembali ke pelaksanaan di sini. Dari sisi tadi ada beberapa hambatan juga sebenarnya, tapi saya lihat sebenarnya ini akhirnya terlaksana juga. dan dengan segala plus minus lah ya, nggak mungkin bisa. Tapi kalau dari sisi saya sangat apresiasi sebenarnya, termasuk tim-tim yang semuanya yang di sini. Dan kalau untuk dari sisi ada penambahan nggak sisi yang lain dari sisi? Ya kalau dari panitia sih goalsnya pokoknya tahun ini mesti jalan aja. Jadi memang banyak banget sih adjustment yang kita lakukan di lapangan. Ada kendala dana ini itu segala macam. Cuma buat kami kelihatannya di 2019 kita gagal. 2020 gagal. Kalau 2021 gagal lagi, kelihatannya 2022 pun akan itu ya kemungkinan besar. Ya energinya juga udah habis. Betul. Jadi ya apapun yang terjadi pokoknya kita harus push forward aja. Dan kebetulan tim juga ini tim yang sama sih yang kita bentuk di tahun mulai 2019, tapi saya baru mulai masuk ke dalam timnya penuh itu di 2020. Dan ini masih tim yang sama dengan yang kita waktu itu susun. Dan ya ini timnya juga energinya masih sama. Dan saya lihat ketika datang sini, saya lihat sendiri, luar biasa. Bayangkan jam segini sampai jam 11, 12 itu pun masih roasting, masih cupping. Gila. Dan yang mantapnya sih statusnya semua volunteer. Waduh, itu luar biasa. Itu yang memang harus diapresiasi sebenarnya. Jadi kalau dari sisi saya, juri itu nggak ada apa-apanya sebenarnya. Makanya ketika saya datang lihat apa yang udah dilakukan di belakang ini, mungkin orang secara umum nggak sampai melihat sana. Itu sebenarnya kenapa saya pengen bikin vlog ini sebenarnya juga karena pengen sharing juga acara seperti ini. Ya sesuai dengan tagline-nya untuk Indonesia. Tapi ketika kalau kita bicara project yang segini besar dengan tantangan yang sekarang yang serba tidak pasti dan tetap bisa dilakukan, itu memang luar biasa lah. Ya puji Tuhan. Dan terima kasih sekali lagi Andi. Semoga semuanya bisa berjalan lancar dan masih ada banyak tahap selanjutnya kan sampai bulan depan. Kita ketemu lagi dan tetap semangat. Jaga kondisi. Sama-sama. Terima kasih dan semoga untuk Indonesia.